Hi, good morning, my students, primary 3 at Mount Hillary. Because of the bad signal, now I want to make the video pembelajaran. So later you will see my video and then you will study by yourself according to this video. Sekarang Miss mulai. Kita hari ini akan belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 khusus subtema 3 buku 3C. Jadi persiapkan buku 3C-nya, buku catatannya, ruler, penggaris, dan juga penghapusnya. Oke, di sini Miss akan share screen halaman 75. Ya, di halaman 75 ini kamu akan menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting yang ada dalam bukumu. Di halaman 75, garis bawahi kata-kata air di dalam baju yang basah lama-kelamaan akan menguap karena pemanasan. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jadi sini menguap itu dari benda cair menjadi benda gas. Ya, dari benda cair menjadi benda gas mengalami perubahannya disebut dengan menguap. Oke, setelah kamu garis bawahi buku kamu halaman 75, sekarang kita mulai menjawab halaman 76. Di halaman 76 yang A, sapu tangan diletakkan di bawah terik matahari lebih cepat mengering. Ayo ditulis di bukunya masing-masing ya. Lebih cepat mengering. Yang B, sapu tangan mengering karena air di dalam sapu tangan berubah wujud menjadi gas dalam kurung uap air. Ditulis ya. Yang C, air akan lebih cepat menguap jika terkena panas matahari. Oke, setelah kamu menuliskan jawabannya di halaman 76 yang di kotak biru, kita lanjutkan ke Ayo Membaca. Di Ayo Membaca itu misalkan share screen lagi tentang jenis-jenis motif yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini jenis yang perlu kamu garis bawahi halaman 76 di atas gambarnya itu adalah bentuk-bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi untuk membuat motif dekoratif. Ada bentuk tumbuhan, bintang, awan, matahari, pohon, atau pelangi. Sesudah digaris bawahi, kita akan melihat ini bentuk bunga, bentuk awan, bentuk pemandangan alam. Ya, setelah itu kita akan melanjutkan di halaman 77 di Ayo Berhitung. Di bawah tulisan Ayo Berhitung itu kamu bisa lihat kata-kata garis bawahi lagi ya nak. Selain untuk mengeringkan pakaian, proses penguapan juga dimanfaatkan dalam pembuatan garam. Sampai garam saja. Setelah itu, setelah kamu garis bawahi, berarti kamu sudah tahu selain untuk mengeringkan pakaian, penguapan bisa terjadi pada pembuatan garam. Jadi garam itu dibuat dari air laut yang dibuat dan disekakan tanah-tanahnya menjadi ladang garam. Kemudian air-airnya akan menguap karena panas matahari dan terbentuklah garam di sana. Oke, kita lanjut di halaman bukumu halaman 75. Di situ kamu bisa lihat ada jenis timbangan, yaitu timbangan duduk biasa. Di sini jarum timbangan berada di tengah-tengah 1 kilo dan 2 kilo. Ya, 1 kilo dan 2 kilo. Seperti kita sudah pelajari sebelumnya, 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Jadi karena 1 kilo itu merupakan 1000 gram, di sini kita pelajari di antara 1 kilo dan 2 kilo, 2 kilogram itu ada 500 gram. Jadi berat ayam itu sama dengan 1 kilogram ditambah 500 gram, sama dengan 1500 gram. Di sini sudah Miss tebalkan ya jawabannya, Miss tebalkan jawabannya dari soal yang ada di halaman 77 bukumu di yang bagian bawah. Yang A itu 5 kg 300 gram itu sama dengan 5.300 gram. Kenapa Miss? Karena 5 kilo itu sama dengan 5.000 gram. Ditambahkan 300 menjadi 5.300 gram. Yang B 3.250 gram. 3.250 gram. Di 3.250 gram itu ada 3 kg dan 250 gram. Yang di bagian C,
itu 675 gram itu sama dengan 6 kg dan 700 gram karena ada 6.000 di sana. 6.000 gram itu sama dengan 6 kg. Ditambahkan 700 gram sama dengan 6 kg 700 gram. Oke, sampai di sini kita akan menjawab, ayo berlatih bersama-sama. Nomor 1, tentukan apakah di dalam peristiwa berikut terdapat proses penguapan, jelaskan alasanmu. Oke, di nomor 1 yang A, air yang dipanaskan terus-menerus selama-kelamaan akan habis, itu merupakan proses penguapan. Kenapa? Karena dari mulai cair, benda cair air yang dipanaskan terus-menerus, dia bertambah, berkurang. Kenapa? Karena airnya menguap, berubah menjadi uap-uap air. Yang nomor B, kamper yang dibiarkan di tempat terbuka akan mengecil ukurannya. Itu tidak termasuk penguapan. Kenapa? Karena kamper itu merupakan benda padat, bukan benda cair. Jadi karena benda padat menjadi benda gas, itu disebut menyublim. Kita belajar tentang penguapan. Jadi 1B tidak termasuk dalam penguapan. 1C, bensin yang dibiarkan dalam wadah terbuka lama-kelamaan akan habis. Itu termasuk penguapan. Kenapa? Karena bensin itu benda cair, nah. Benda cair yang menguap menjadi gas disebut penguapan. Oke, nomor 2 lanjut. 6 kg di sini dan di sini gram. 6 kg itu berapa gram? 6.000. Sambil Miss ucapkan, sambil kalian menuliskan ya. Kemudian di sini 8.000 gram. Namun di sini ada 2 balok kilogram. Berarti setiap baloknya itu berisi 4 kilogram dan 4 kilogram. Oke, kita lanjutkan. Yang di halaman selanjutnya. Yang nomor 3. Di sini sudah Miss tuliskan jawabannya. Yaitu 6 kilogram ditambah 3.400 gram sama dengan 6.340 gram. 7 kg ditambah 725 gram sama dengan 7.725 gram. 3 kg ditambah 198 gram sama dengan 3.198 gram. 4 kg tambah 1.000 gram sama dengan 5 kg. Karena 1.000 gram itu 1 kg. 4 ditambah 1 kg sama dengan 5 kg. Yang nomor E, 8 kg ditambah 540 gram sama dengan 8.540 gram. Dan 2 kg ditambah 325 gram sama dengan 2.325 gram. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nomor 4, motif apakah yang terdapat pada karya dekoratif di samping ini? Ini karya dekoratifnya. Tentukan unsur-unsur garis dan terdapat pada gambarnya. Tentukan juga bentuk-bentuk yang terdapat pada gambarnya. Jadi motifnya, kita jawab yang pertama dulu. Motifnya itu motif yang berbentuk alam. Yang kedua, nama garis-garisnya spiral, segi 5, dan juga garis lurus. Kalau ditanya lagi bentuknya, ada yang bentuk segi 5, baru garis-garisnya tadi sudah disebutkan, motifnya sudah disebutkan. Motifnya itu ada yang berbentuk bulan, ada yang berbentuk awan, dan ada yang berbentuk bintang. Jadi sudah disebutkan jawabannya ya. Sambil disebutkan jawabannya tadi, kamu tulis jawabannya ya nak ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini kamu tadi sudah mempelajari penguapan benda cair menjadi benda gas. Di sini kebalikannya, benda gas menjadi benda cair. Apa itu? Buka buku halaman 79. Di 79 kamu menemukan kata-kata ini. Air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Proses perubahan dari wujud gas, uap air menjadi wujud cair atau air disebut pengembunan. Jadi pengembunan sama penguapan itu kebalikannya. Penguapan itu kebalikan dari pengembunan, pengembunan itu kebalikan dari penguapan. Di sini kamu sudah garis bawahi buku kamu. Selain itu garis bawahi lagi di bawahnya. Pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Jadi benda gas itu mengalami pendinginan sehingga dia menjadi benda cair atau disebut dengan pengembunan. Lanjut di bawahnya, dalam kehidupan sehari-hari pengembunan juga terjadi secara alami, bukan buatan manusia. Misalnya ketika kamu menemukan titik-titik air di ujung-ujung daun ketika pagi hari. Ya. Selanjutnya halaman 80 kita akan belajar mengenai peran masing-masing
warga di sekolah. Ya, di buku kamu bisa garis bawahi halaman 80. Guru merupakan salah satu orang yang memiliki peran di sekolah. Sudah garis bawahi karena lanjut, beberapa orang yang memiliki peran di sekolah antara lain petugas kebersihan, petugas koperasi, petugas perpustakaan, pedagang di kantin, dan lain sebagainya. Ya, kemarin kita sudah belajar yang 5 peran warga di sekolah. Sekarang tambahan lagi yaitu petugas kebersihan, petugas koperasi. Koperasi itu berarti orang yang menjual. Contoh di sekolah kita tuh yang menjual buku, menjual seragam, itu termasuk juga koperasi. Nah, kemudian petugas perpustakaan yang menjaga itu sudah kita bahas di pertemuan pembelajaran sebelumnya. Dan pedagang di kantin. Itu contohnya oma yang jualan di kantin. Kemudian dan lain sebagainya. Di situ Miss minta anak Miss sudah garis bawahi ya kata-kata yang suruh Miss katakan untuk digaris bawahi. Selanjutnya kita belajar mengenai cara mengoper bola dengan teman. Oke, buka bukunya halaman 81. Di situ disebutkan garis bawahi anak, untuk dapat bekerja sama dengan baik, pemain bola harus pandai mengoper bola. Berikut beberapa gerakan mengoper bola bersama dengan teman-teman. Nomor 1 garis bawah yang ini nak, yang di layar, ya. Mengoper bola berpasangan, lakukan bersama temanmu dengan jarak 5 meter. Praktikkan cara menendang bola dengan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Lakukan secara bergantian dan berhati-hati agar tidak cedera. Setelah itu, yang nomor 2 yaitu mengoper bola 3 orang pemain. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 siswa. Pemain 1 menendang bola ke arah pemain 2. Kemudian setelah itu pemain 2 menendang ke arah pemain 3. Pemain 3 menendang kembali ke arah pemain 1. Sudah garis bawahi karena di bukunya. Kemudian kita bahaslah ayo berlatih halaman 82. Di sini dikatakan buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 akan Miss kirim jawabannya melalui grup parents kita, yaitu grup kelas kita. Nanti Miss tuliskan. Nomor 5, kamu tuliskan pengalaman kamu sendiri berbagai tugas atau peran ketika kamu mengerjakan kerja kelompok di sekolah. Pasti pernah kan kerja kelompok di sekolah? Kamu bagaimana peranannya? Kamu yang nulis, kamu yang nanti yang presentasikan ya, kamu yang buat bahannya ya. Bagaimana pengalaman kamu? Tulislah pengalaman kamu di buku kamu. Semua jawaban-jawaban ayo berlatih baik di halaman 78 dan halaman 82 dituliskan di buku catatan tematik ya nak. Jangan lupa tulis format, hari, tanggal, pembelajaran, subtema, dan pembelajaran berapa. Jangan lupa juga kerjakan tugas offline yang akan Miss kirim pada grup orang tua nanti, grup kelas kita, dan diselesaikan sampai pukul 9 malam. Ya, terima kasih sudah menyaksikan kelas tematik Miss Marli. Semoga bisa bermanfaat. Bye-bye.